apa namanya, endomysium, epimysium, perimysium dan sebagainya. Nah, dia ini mirip kayak ini. Dia ini ada yang namanya adalah perikondrium. Perikondrium ini adalah bukan selaput sih. Dia kayak bagian luarnya dari si jaringan tulang rawan ini sendiri gitu. Nah, dia ini ada dua lapisan, ada yang fibrous layer dan ada chondrogenic layer. Kalau fibrous, dia ini yang belum ada si chondroblastnya. Jadi cuma jaringan ikat fibrosanya aja. Cuma jaringan ikat aja. Kalau chondrogenic layer, dia ini tersusunnya atas chondroblast. Ini bisa dilihat ini ada chondroblast. Chondroblast itu apa? Chondroblast itu adalah sel bakal tulang rawan. Ini adalah chondroblast. Oke, kalau sudah tertanam di matriks, dia ini namanya berubah menjadi kondrosit atau sel tulang rawan. Oke, pertanyaannya apa? Kalau ditunjuknya di sini, berarti jawabnya adalah kondroblast. Kalau ditunjuknya di sini, itu namanya adalah kondrosit. Oke, nama khusus jaringan kayak kemarin, eh epimysium, perimysium, endomysium dan sebagainya. Nah, nama khususnya adalah di sini perikondrium. Perikondrium, diingat-ingat guys. Perikondrium. Karena asal katanya dari kondrosit atau kondroblast. Kondros. Nah, kalau misalkan dia di tulang dewasa, dia berubah nama jadi periosteum. Dari asal katanya dari osteon atau tulang keras atau tulang dewasa. Gitu. Terus lapisan apa? Fibrous layer yang ini, yang belum ada kondroblastnya. Yang ini chondrogenic layer yang sudah ada kondroblastnya. Gitu, guys. Oke. Terus kita bahas juga ada yang namanya matriks. Sesuai yang sudah aku jelaskan tadi, matriks itu tergantung dengan tulangnya. Kalau misalkan dia tulang rawan hialin, berarti dia tersusunnya atas sabut kolagen. Kalau tulang rawan elastis, berarti dia tersusunnya atas sabut elastis, kayak gitu. Ada air, ada proteoglikan juga. Nah, itu matriks yang ini guys, yang ungu-ungu ini adalah matriksnya. Nah, si kondrositnya ini dia tertanam di dalam matriksnya ini gitu. Oke. Terus, kondrosit ini dia ada di dalam satu ruangan yang namanya adalah lakuna. Nah, ini yang putih-putih ini itu adalah lakuna, tempatnya kondrosit. Nah, yang ungu ini dia adalah kondrositnya, gitu guys. Nah, terus kalau semisalkan di dalam satu ruangan atau di dalam satu lakuna ini ada lebih dari satu kondrosit, ini kan satu, ini dua, itu disebut dengan sel nest. Namanya adalah sel nest. Oke, terus ada cartilage kapsul. Jadi kayak ada tudungnya. Sebenarnya di sini kelihatan lebih gelap. Ini ada tudung sel tulang rawan atau cartilage kapsul. Oke, yang ini kondrositnya. Gitu. Oke, kalau ada pertanyaan, sel apa? Jawabnya adalah kondrosit. Karena sudah tertanam di matriks. Kecuali kalau yang tadi. Di sini ditanya sel apa? Jawabnya kondroblast. Kalau di sini kondrosit. Oke. Ditanya ruangan apa? Sudah pasti jawabannya adalah lakuna. Oke. Bentukan apa? Kalau ada lebih dari satu kondrosit, berarti jawabnya adalah sel nest. Bentukan gelap yang ditunjuk namanya adalah cartilage capsule atau tudung sel tulang rawan. Oke, sebelum aku masuk ke tulang rawan hialin, adakah yang mau ditanyakan? Belum, Kak. Yang lain, adakah yang mau ditanyakan? Mau Di nanya. cartilage, Kak, Halo. tadi cartilage kapsul itu tubuh sel apa? Oh, oke. Cartilage capsule itu adalah tudung sel tulang rawan.
Oke, makasih Kak. Mau Oke. nanya Kak, Ah, kalau halo. misalnya matriks itu modal pertanyaannya kayak gimana ya Kak? Kalau ditanya matriks. Oh, matriks itu jarang ditanyain nggak sih matriks? Jarang ditanyain sih matriks, cuma bentukan. Matriks Mastik tulang rawan. BAS. BAS. Berarti ditanyanya apa? BASA. BASA. Oke, kalau matriks pertanyaannya BASA, cuma jarang ditanyain. Oke, terima kasih Kak. Oke. Oh ya, wis. Oke, sekarang kita lanjut ke yang pertama ada tulang rawan hialin. Jadi tulang rawan hialin itu tersusunnya atas sabut kolagen yang halus. Terus dia kan menyusun dari matriks kan. Nah, dia ini punya indeks bias yang sama BASA-nya. Sehingga dia ini matriksnya terlihat homogen gitu. Jadi kayak eh, apa ya, nggak ada bentuk sabutnya gitu loh di sini kayak iya homogen aja halus warnanya keunguan gitu. Terus si apa namanya lakuna dan juga kondrositnya ini terbenam di matriksnya sendiri gitu. Oke, kalau ada bentukan kayak gini, ini matriksnya kelihatan homogen, berarti pertanyaannya jaringan apa? Jawabnya adalah jaringan tulang rawan hialin. Terus BASP-nya apa? BASP-nya sabut kolagen gitu. Oke, sekarang ke ke tulang rawan elastis. Disebut dengan tulang rawan elastis karena dia ini BASP-nya sabut elastis. Nah, beda sama kayak yang tadi, ini kan kelihatan homogen nih, kayak nggak ada kelihatan sabut-sabutnya. Kalau yang ini, dia ini, nih kalian bisa lihat, ini kan kayak ada bentukan seperti ranting kayak gitu kan. Nah, ini adalah di sabut elastisnya itu sendiri. Gitu. Terus apa ya? Bentuk pertanyaannya jaringan apa? Jaringan tulang rawan elastis. BASB yang mana? Sabut elastis. Gitu guys. Selebihnya ya pertanyaannya sama sih kayak kondrosit, lakuna, tudung sel tulang rawan, kayak gitu-gitu. Oke, ini ada tulang rawan fibrosa. Dia ini merupakan em, tulang rawan yang spesial karena dia hanya terletak di eh, diskus intervertebralis. Jadi ada di apa ya namanya? Ruas-ruas tulang belakang gitu. Nah, makanya kenapa si si siapa namanya? Si kondrositnya ini dia kayak kejepit gitu sama si sabut kolagen yang kasar ini atau fibrosa gitu. Terus ada bentukan nukleus pulposisnya juga. Terus kalau kalian tanya kenapa dia bentuknya menyerupai huruf U, ya karena dia adanya di diskus intervertebralis, ada di ruas-ruas tulang belakang gitu. Dia tersusunnya atas sabut kolagen, tapi sabut kolagennya ini kasar. Dan si kondrosinnya ini terjepit di antara si sabut kolagen yang kasar ini gitu. Terus kalau di tulang rawan fibrosa, dia ini ada bentukan khusus yang namanya adalah nucleus pulposus. Ini nucleus pulposus yang ini juga. Ini adalah nucleus pulposus. Dia cuma ada di tulang rawan fibrosa saja. Gitu. Oh iya, kalau di sini mungkin akan susah untuk melihat si lakunanya karena kembali lagi dia ini terjepit kan di antara si tulang rawan fibrosa, terjepit di antara apa namanya sabut kolagen kasar atau fibros ini gitu. Jadi mungkin kelihatan kayak ya udah garis-garis titik-titik kecil itu. Nah, titik ke titik kecil itu adalah si kondrositnya gitu, guys. Karena balik lagi dia terjepit kan di sini. Gitu. Makanya lakunanya kurang kelihatan. Oke, sebelum aku lanjut, adakah yang mau ditanyakan dari eh tiga jenis tulang rawan ini?
Kamu mau tanya, yang nukleus pulposus itu kelihatannya itu di mananya aja? Kayak, oh ini nukleus pulposus gitu. Ada di tengahnya, ada kayak di lumennya gitu loh. Nah, kenapa kayak ini bentukannya lumen? Karena ruas-ruas yang belakangnya dia bentuknya bulat gitu kan, kayak bulat melengkung gitu. Nah, nukleus pulposusnya ini selalu ada di tengahnya sini, kayak yang ini juga. Ini kan selalu ada di tengah kan, kayak ada di dalam lumennya gitu loh istilahnya. Tapi bukan lumen pembuluh darah ya, kayak ya lumen gitu loh. Dia nukleus pulposusnya ada di tengah gitu. Oke, makasih Kak. Oke. Yang lain adakah yang mau ditanyakan? Permisi Kak, buat Silakan. jaringan tulang rawan fibrus ini berarti kalau semisal di preparat gitu sudah pasti jawabannya tuh kondrosit ya, bukan kondroblas gitu. Kalau semisal ditanyain yang selnya ini. Mm-mm. Oh baik Kak, terima kasih. Oke. Yang lain adakah yang mau ditanyakan? Oke, aku lanjut ya ke jaringan tulang. Jadi jaringan tulang itu ada dua, jaringan tulang muda dan juga ada jaringan tulang dewasa. Nah, cirinya jaringan tulang muda ini masih ada trabekula tulang mudanya. Gitu. Kalau yang ini, dia udah nggak ada trabekula tulang mudanya. Dia tersusun atas yang namanya adalah sistem Havers. Gitu. Kalau kalian ada bentukan kayak gini, menyerupai apa ya, pohon yang dipotong melintang, nah itu mirip banget kayak ini, tulang dewasa. Kalau yang ini, dia belum terbentuk sistem Havers. Dia masih terdiri atas yang namanya adalah trabekula tulang muda. Gitu. Oke, di trabekula tulang muda ini ada berbagai macam sel. Ada sel osteoklas, dia ini fungsinya adalah untuk meresorpsi apa ya, sel-sel yang sudah rusak. Nah, itu adalah fungsinya dari osteoklas. Dia merupakan fusi dari sel monosit, kemudian eh apa lagi ya? Intinya besar. Ukurannya ini besar gitu. Terus ada osteoblas. Osteo berarti eh, dari asal kata osteon. Berarti dia adalah eh, sel bakal tulang sel bakal tulang keras gitu. Nanti dia kalau udah terendam di matriks, terbenam di matriks, dia berubah nama jadi osteosit atau sel tulang keras gitu. Oke, yang ini matriksnya. Terus yang ini, kalau kalian ingat, aku mau tanya deh kalian, ada yang ingat nggak ya? Ini kira-kira jaringan apa? Jaringan mes Iya apa? jaringan mesenkim bukan? Oke, betul. Ini adalah jaringan mesenkim. Jadi mereka ini asalnya ini dari jaringan mesenkim kemarin yang udah aku jelasin. Jaringan mesenkim nanti dia berdiferensiasi menjadi berbagai macam jaringan. Nah, salah satunya ini menjadi jaringan tulang. Gitu guys. Jadi ini adalah jaringan mesenkim, yang ini adalah matriks tulangnya. Gitu. Osteoblas ini pasti ada di tepi sini. Kalau udah di sini, udah terbenam di matriks, namanya berubah jadi osteosit. Begitu. Oke, pertanyaannya apa? Jaringan apa? Jaringan tulang muda. Kemudian sel apa tergantung peletakannya. Kalau di sini osteoblas. Kalau udah terbenam itu osteosit. Kalau yang ini warnanya eosinofilik ini adalah osteoklas. Ya, terus ada lekukan. Oke. Lekukan lakuna dari Hausip. Jadi lekukan lakuna dari Hausip itu eh, dia tempat duduknya si ini sih, si osteoklas gitu. Jadi trabekula tulang muda itu tidak selamanya dia akan mulus seperti ini. Jadi kayak dia ada berlekuk-lekuk. Nah, kalau ada lekukan, terus dia ditempati sama osteoklas itu adalah namanya lekukan atau lakuna dari Hausip gitu, guys. Oke, terus bentukan apa? Bentukan yang ditunjuk berarti kalau ditunjuknya di sini berarti trabekula tulang muda gitu.
Oke, sekarang kita lanjut ke jaringan tulang dewasa. Ciri dari jaringan tulang dewasa ini, dia sudah tersusun atas sistem Havertz ini. Kalau kalian lihat seperti potongan pohon ini adalah sistem Havertz. Gitu. Dia tersusun atas lamel ini. Lamel itu apa ya? Lamel itu lembaran lamel Havertz gitu. Jadi kayak ini satu lamel, ini satu lamel, satu lamel. Nah, dia membentuk lamel-lamel ini dia yang akan membentuk satu sistem Havertz gitu, guys. Oke, terus di tengahnya ini ada lumen. Pertanyaannya adalah lumen. Lumen kanal Havertz. Gitu. Terus apalagi? Ada kanalikuli. Ini kalau kalian lihat bentukannya seperti garis atau benang, ini adalah kanalikuli. Dia ini yang menghubungkan antara osteosit satu dengan osteosit yang lain gitu. Jadi mm, osteosit ini antar lamel dia ini kan selalu berhubungan atau berkomunikasi. Nah, komunikasinya itu lewat si kanalikuli ini, guys. Gitu. Jadi antara lamel satu ke lamel yang lain ini merupakan satu kesatuan dihubungkan oleh kanalikuli ini. Gitu. Oke, kalau ada pertanyaan, jaringan apa? Berarti jawabnya adalah jaringan tulang dewasa. Oh ya, aku belum bahas ini osteosit. Nah, ini yang titik-titik ini adalah osteosit. Nah, ini adalah osteosit. Osteosit. Dia tetap ada di dalam ruangan yang namanya adalah laguna. Gitu. Terus apa lagi? Bentukan. Bentukan itu adalah lamel Havertz di sini. Adalah lamel Havertz ini kan kelihatan kan adalah lamel Havertz. Kalau seluruh bentukan berarti jawabnya adalah sistem Havertz. Bedain. Seluruh bentukan berarti jawabnya adalah sistem Havertz. Kalau bentukan aja berarti jawabnya adalah lamel Havertz. Oke, terus lumen apa? Lumen kanal Havertz. Oke, bentukan seperti garis adalah kanalikuli. Bentukan seperti garis adalah kanalikuli. Oke, sekarang kita lanjut ke mirip yang kayak tadi. Sekarang kita ke kanal Volkmann. Yang ini adalah kanal Havertz. Dia ini di apa namanya di sistem Havertz. Kalau kanal Volkmann, dia ini bentukannya memanjang karena memang dia ini fungsinya adalah untuk menghubungkan antara kanal Havertz yang satu ke kanal Havertz yang lain. Gitu, guys. Jadi, saya bentar. Oke, lanjut. Jadi, ciri dari si kanal Volkmann itu apa selain dia bentuknya memanjang kayak gini? Dia ini tidak dilingkupi atau diliputi oleh lamel Havertz yang konsentris. Kalau yang ini, kan ini adalah lumen dari kanal Havertz. Nah, ini dia dilingkupi oleh lamel Havertz yang konsentris kan. Kayak bentuknya melingkari semua ini. Melingkari kanal Havertz ini. Sedangkan kalau lamel Havertz, lihat dia tidak dilingkupi oleh lamel Havertz yang konsentris. Itu ciri dari si kanal Volkmann itu sendiri. Begitu, guys. Terus ada kalanya antara sistem Havertz satu ke sistem Havertz yang lain itu dia tidak gabung langsung gitu loh, guys.
dia dihubungkan atau dia di antaranya ini ada yang namanya adalah lamel interstitial gitu. Ini adalah lamel interstitial. Ini lihat bentuknya kan tidak melingkari kan. Dia kayak bentuknya random aja. Nah, ini yang bentuknya random ini adalah lamel interstitial gitu. Kayak yang ini juga ini kan lamel Havertz nih konsentris, dia mengelilingi si kanal Havertznya. Sedangkan yang ini dia bentukannya nggak beraturan kan, dia tidak membentuk lamel Havertz yang konsentris. Nah ini adalah lamel interstitial gitu. Oke, sekarang kita ke outer dan inner circumferential lamel. Oke, jadi kalau kalian ketemu sama ini apa namanya bone marrow atau sumsum tulang itu sumsum kuning tulang itu di dalamnya sini itu adalah inner circumferential lamel. Ini bisa kalian lihatin ada osteon berarti ini adalah jaringan tulang dewasa. Kemudian yang ini karena dia jauh dari si apa namanya bone marrow ini berarti dia adalah outer circumferential lamel. Bedanya cuma itu. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya adalah bentukan. Terus di bagian luar baru adalah periosteum. Periosteum. Nanti di dalam sini ada yang namanya endosteum, guys. Yang di luar sini ada periosteum, yang di dalam itu ada endosteum. Baru ada inner circumferential lamel, di sini ada outer circumferential lamel. Oke, sekarang kita ke periosteum. Jadi dia ini adalah jaringan ikat yang membungkus tulang. Dia ini ada dua lapisan sama kayak yang perikondrium tadi. Ada lapisan fibrous layer yang ini. Kemudian ada osteogenic layer ini, gitu guys. Kayak yang ini terdirinya dari sabut atau jaringan ikat sabut kolagen dan juga jaringan ikat. Kemudian di ini innernya ada namanya lapisan osteogenik, berarti ada osteoblast nanti di sini. Begitu. Oke, pertanyaan adalah jaringan apa? Jaringan tulang dewasa. Nama khususnya berarti periosteum. Oke, oke. Wait. Oke, di sini ada endosteum juga. Nih, di sini ada endosteum. Ini ada bone collar. Gitu. Ini ada matriks tulang ini ada trabekula tulang. Gitu. Yang ini bone marrow atau marrow cavity. Gitu. Jadi ini bagian dalam sampai sumsum kuning tulang. Terus ini endosteum, terus ini ada jaringan tulang dewasa. Jaringan tulang muda ini ada trabekula. Terus karena dia belum membentuk sistem Havertz, terus ini ada periosteum, terutama lapisan osteogenic layer, terus yang ini ada fibrous layer, gitu. Ini sama sih kurang lebih. Yang ini juga tadi aku bilang ini kan endosteum, terus ini ada osteosit, gitu. Terus ini ada bone marrow, gitu guys. Oke, sebelum aku lanjut, adakah yang mau ditanyakan? Aman, Kak. Yang lain gimana? Aman nggak? Aman, Kak. Aman, Kak. Oke, aku lanjut ke ini yang paling susah. Ini ada proses penulangan atau osifikasi. Jadi osifikasi itu ada dua, ada osifikasi primer sama osifikasi sekunder. Oke, jadi osifikasi primer namanya adalah primer, berarti dia yang pertama kali terjadi di jaringan mesenkim yang ini.
Jadi dari jaringan mesenkim ke jaringan tulang muda atau trabekula tulang muda di sini itu dia melewati osifikasi primer gitu. Jadi mesenkim dia dia bisa berdiferensiasi menjadi berbagai macam jaringan. Nah, mesenkim ini berubah jadi osteoblas yang di sini. Nah, nanti si siapa namanya osteoblas ini dia sendiri yang akan menghasilkan matriks gitu. Nah, lama-lama matriks yang dihasilkan oleh osteoblas ini dia akan membenamkan diri mereka sendiri. Maksudnya Kak, si osteoblas ini dia akan terbenam di matriks yang dihasilkannya sendiri dan berubah nama menjadi osteosit gitu. Nah, kalau sudah terperangkap di ruang kecil, namanya adalah lakuna, ruangannya osteoblas tadi berubah nama menjadi osteosit ya, yang sudah aku jelaskan tadi. Gitu baru jadi jaringan tulang gitu. Jadi ciri osifikasi primer dia ini ada trabekula tulang mudanya gitu. Karena memang dia yang pertama kali berkembang dari si mesenkim ini gitu. Ciri osifikasi primer ada trabekula tulang mudanya. Oke. Kalau osifikasi sekunder itu terjadi atau terbentuk setelah osifikasi primer gitu. Jadi dia ini terbentuknya ada di sini. Ada di cakram epifisis. Kalau kalian lihat ini kan tulang apa namanya tulang panjang. Nah, dia di sini di apa namanya cakram epifisis. Nah, kalau kalian belajar yang ada zona-zonanya itu, nah itu yang disebut dengan osifikasi sekunder. Kalau osifikasi primer dia tidak ada zona-zonanya. Oke, kita bahas dulu yang pertama. Oke, jadi aku mau ingetin lagi. Jadi osifikasi sekunder itu asalnya dari tulang rawan gitu. Jadi tulang rawan yang dia nanti berdiferensiasi gitu. Ada 7 zona. Yang pertama ini ada zona istirahat. Yang pertama ini ada zona istirahat. Bentar. Oke, jadi dia ini tersusun atas tulang rawan hialin yang dia ini masih belum aktif gitu. Ini masih belum aktif. Cirinya gimana? Cirinya ini ukurannya kecil-kecil banget si tulang rawan hialinnya ini. Gitu. Masuk ke fase yang kedua atau proses yang kedua ini adalah zona proliferasi. Jadi dia udah mulai berproliferasi. Bisa dilihat ini ukurannya jauh lebih besar. Udah berkembang, berproliferasi. Kemudian masuk yang ketiga, si tulang rawan hialin ini dia menggendut gitu. Jadi kondrositnya ini gemuk-gemuk, besar, kaya akan glikogen dan juga enzim yang namanya adalah enzim alkalin fosfatase. Gitu ini bisa dilihat di zona maturasi. Itu pematangan. Ukurannya lebih gede banget. Terus cirinya lagi dia ini kayak berjejer gitu, kayak berbaris gitu loh. Nah, ini ciri dari zona maturasi. Oke, lanjut zona yang keempat ini ada zona kalsifikasi. Jadi di sini ini yang warnanya lebih gelap ini adalah zona kalsifikasi. Kenapa dia warnanya lebih gelap? Karena dia ini terjadi pengendapan bahan kapur di dalam matriks. Nah, pengendapan bahan kapur di dalam matriks ini yang menjadikan si matriksnya ini kelihatan lebih gelap. Begitu. Terus yang kelima ini ada zona retrogresi atau ruang sumsum primer. Jadi yang putih-putih ini di sini ini adalah zona retrogresi. Oke, terus ada zona osifikasi. Sesuai dengan namanya, zona osifikasi berarti dia mulai terbentuk tulang gitu. Mulai terbentuk osifikasi atau proses pembentukan tulang gitu. Nah, cirinya apa? Cirinya ada nih, trabekula tulang muda. Ada trabekula tulang mudanya. Warnanya lebih kemerahan. Ini di, di sini ini adalah zona osifikasi. Kemudian selanjutnya yang terakhir ini ada zona resorpsi. Zona ya benar, zona resorpsi. Jadi jaringan tulang muda ini diresorpsi terus membentuk yang namanya ruang sumsum sekunder. Kayak yang di sini ini kan ruang sumsum primer, yang di sini itu adalah ruang sumsum sekunder. Oke.
Terus, kalau kalian bingung gimana cara membedakan antara zona kalsifikasi dengan zona osifikasi di sini. Kalau zona kalsifikasi, dia ini warnanya lebih gelap. Dan cirinya lagi, dia ini dekat dengan zona maturasi, guys. Jadi, ditunjuknya nggak jauh dari zona maturasi. Kalau yang warnanya lebih gelap dan dekat dengan zona maturasi, jawabnya adalah zona kalsifikasi. Hal yang sama juga terjadi dengan zona retrogresi. Kalau ditunjuknya dekat-dekat dengan zona maturasi dan dia di bagian yang putih ini, ruang sumsum primernya berarti adalah zona retrogresi. Gitu. Sebaliknya, kalau misalkan ditunjuknya di sini jauh dari zona maturasi, berarti ini adalah zona osifikasi. Itu ciri pertama. Ciri kedua, dia ada bentukan yang namanya adalah trabekula tulang muda. Itu adalah ciri dari zona osifikasi. Gitu. Kalau ini ruang sumsum sekunder atau zona resorpsi dia sama. Jauh dari zona maturasi, ruangannya lebih lebar, kemudian di dekatnya pasti ada trabekula tulang mudanya. Ya, yang ini penjelasannya nanti kalian bisa baca sendiri. Ini seperti yang sudah aku jelaskan tadi, kondrositnya itu belum aktif membelah, jadi ukurannya kecil-kecil. Terus ini mulai berproliferasi, terus ini menggendut, ini kan menggendut terus berbaris. Nah, ini adalah zona maturasi, gitu. Oke. Aduh, terus lanjut ke ya yang ini yang 4 ini adalah zona kalsifikasi warnanya lebih gelap. Terus di dekatnya zona maturasi, sedangkan yang zona retrogresi dia ini yang putih-putih ini guys. Ini adalah ruang sumsum primer. Gitu ini warnanya kemerahan. Ini ada zona osifikasi. Pasangannya adalah zona resorpsi. Gitu. Oke, ini bentuk pertanyaannya. Zonanya zona apa? Ruangannya apa? Kalau di dekat zona maturasi berarti ruang sumsum primer. Kalau di sini berarti ruang sumsum sekunder. Gitu. Oke, dari sini adakah yang mau ditanyakan, guys? Mm-mm. Sama, tapi biasanya bone matrix jarang ditanyakan. Makanya biasanya ditanyakan adalah bentukan apa? Bentukan trabekula tulang muda. Oke, sama-sama yang lain adakah yang mau ditanyakan? Kamu izin tanya ulang maturasi tadi itu ruang apa, Kak? Apa? Yang zona maturasi itu ruang apa, Kak? Kalau zona maturasi yang sini dong, dia nggak ada ruangnya dong. Kalau yang ada ruangnya berarti zona apa? Retrogresi sama resorpsi. Retrogresi. Oke, Kak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Adakah yang dibingungkan lagi, guys? Aman, Kak. Oke, yang lain, adakah yang mau ditanyakan sebelum aku akhiri? Aku aman, Kak. Oke, bentar ya guys. Aku siapin latihan soalnya dulu.